Halo Cinecrip, balik lagi sama gua Rashid Hari. Yang kali ini mau ngomongin sebuah film yang tayangnya itu agak limited ya di bioskop Indonesia. Gue pakai kata agak soalnya ini film dapat sekitar 700 showtime kalau nggak salah. Itu hitungannya sedikit. Cuman nggak bisa juga dibilang limited sih. Kalau limited tuh ya misalkan antara 100 sampai 300 tuh masih bisa lah dibilang limited. Kalau 700 kayaknya nggak bisa sih. Cuman hitungannya nggak banyak juga yang nanyangin film ini. Yaitu ada horor Korea yang berjudul Noise. Yang buat gue malah lumayan ngingetin sama era keemasan horor Jepang sih ini. Kalau ngomongin horor Jepang nih ya, sampai hari ini nih itu sebenarnya ya masih terhitung salah satu yang paling serem sih dibandingin negara-negara lain dan populer juga. Tapi kalau misalkan lu inget tuh di era 2000-an dulu ya, itu kan gila banget tuh levelnya, itu udah kayak another level bahkan untuk standar film horor Jepang sendiri yang udah tinggi. Jadi di era 2000-an tuh kayak hampir tiap tahun selalu ada judul yang kemudian hari bakalan dikenal sebagai horor yang legend, kayak misalkan The Ring, Ju-on, Kairo, Dark Water, Noroi, Audition, masih banyak lagi lah. Itu nggak akan kelar-kelar daftarnya. Intinya era 2000-an tuh bener-bener peaknya J-horror. Nah, Noise ini lumayan ngingetin ke judul-judul itu. Walaupun kalau ngomongin kualitas ya masih belum sebagus mereka ya. Tapi dari caranya ngebangun teror, pendekatan yang dipakai, itu lebih ngingetin ke film-film horor Jepang era 2000-an daripada film horor Korea mainstream yang sekarang. Tapi minimal jauh lebih bagus lah daripada film-film remake J-horror yang dibikin sama Hollywood itu kan aduh pusing gua nontonnya. Even yang buat orang-orang mendingan ya kayak The Ring itu kan reputasinya lebih bagus daripada remake dari Hollywood yang lain. Itu aja gue masih ngerasa jauh banget dibandingin film yang asli. Orang mungkin mengapresiasi The Ring Amerika lebih karena yang lain jauh lebih jelek. Sedangkan ini oke, not bad, tapi tetap jauh dibandingin yang asli. Nah, Noise ini dibandingin remake J-horror dari Amerika, dia lebih oke dalam ngasih tribute. Mungkin karena serumpun kali ya Korea sama Jepang tuh. Jadi kayak sama-sama tahu gimana sih sebenarnya cara buat bikin horor yang oke. Noise ini ceritanya adalah tentang seorang perempuan tuli yang namanya Ju Young. Dia diperanin sama Lee Sun Bin. Penonton film dan drakor pasti kenal siapa dia. Dan suatu hari si Ju Young ini dapat kabar kalau adiknya Ju Hee itu hilang dari apartemen. Dan sebelum hilang si Ju Hee ini polanya emang rada aneh. Dia sering terganggu sama suara-suara yang orang lain nggak bisa denger. Dan begitu si Ju Young datang ke apartemen buat nyari adiknya, dia sendiri mulai denger suara-suara aneh yang sama. Padahal sebelumnya si Ju Young ini nggak bisa denger suara itu. Dia tuh pakai itu ya, alat bantu dengar ya. Mungkin akan ada yang komplain kayak, bang katanya dia tuli tapi kok dia mendengar suara, ya karena dia tuh pakai alat bantu dengar guys. Ada itu. Well, kalau ngomongin sinopsis yang tadi ya J-horror banget, sangat-sangat horor Jepang. Dan lu di sini akan nemuin hal-hal yang juga sangat horor Jepang, misalkan kayak ada noda hitam aneh di lantai kamar, terus lorong apartemen yang gelap banget, dan kadang di ujung lorong itu lu akan bisa melihat bayangan misterius yang cuman berdiri, gak ngapa-ngapain, mendekat juga kagak, bikin suara apapun juga enggak. Terus lu akan banyak menemui gangguan-gangguan dari hal-hal yang tak kasat mata kayak suara-suara tadi. Sangat-sangat J-horror semua itu. Makanya lu jangan mengharapkan itu ya, penampakan yang sering di sini. Soalnya kalau kita ngomongin J-horror ya, meskipun tetap ada penampakan, cuman kuantitasnya kan nggak sering, nggak kayak horor Indonesia atau nggak kayak horor mainstream Hollywood tuh yang penampakannya sering banget. Kalau di Noise ini penampakannya cenderung minim sih. Ya jump scare-nya ada tapi masih jarang hitungannya. Nah, jump scare di sini tuh bukan jump scare yang kreatif sebenarnya sih. Triknya ya masih pakai trik yang udah sering kita lihat di banyak film horor ya. Gak yang terlalu kreatif, bukan yang serem banget juga sebenarnya, tapi kalau untuk urusan ngagetin ya lumayan efektif. Satu karena eksekusinya oke, timingnya oke, sama yang kedua karena jump scare-nya jarang. Jadi begitu jump scare itu nongol, impact-nya lebih gede. Padahal sebenarnya kalau dari bentuk kayak tadi gue bilang tuh nggak bener-bener baru, nggak bener-bener serem. Kalau misalkan jumlahnya itu dikali 2 tuh, misal 5 menit sekali ada, wah sama sekali nggak ada impactnya. Tapi karena dia jarang, begitu nongol sekali, impactnya lebih kerasa. Itu prinsip yang semestinya ditiru sama banyak sutradara horor Indonesia ya. Tapi kalau di Noise ini satu aja sih yang gue sayangkan ya, masuk ke separuh kedua pacingnya itu berubah jadi horor mainstream Korea banget. Kalau di awal tuh masih wah J-horror
nih yang slow, pelan, sabar tapi nggak bikin ngantuk. Nah masuk ke separuh kedua mulai agak ngebut tuh. Mungkin biar penontonnya nggak bosen kali ya, kayak pengen ngasih payoff buat penonton yang udah sabar nungguin, kemudian pacingnya tuh dicepetin. Itu gue paham sih, tapi masalahnya gaya ala-ala horor Jepang yang nggak banyak penampakan terus fokus ke atmosfer kan emang lebih cocok digarap pakai tempo yang rada slow. Di saat lu cepetin ya atmosfernya jadi berkurang. Itu yang gue sayangin sih. Sama nanti di klimaks juga sama. Klimaksnya tuh ya berubah jadi kucing-kucingan yang klise lah. Padahal mestinya pembuat film ini tuh nggak usah takut penonton tuh bosen sama tempo yang slow. Soalnya mereka punya banyak amunisi. Satu nih aktingnya Lee Sun Bin. Walaupun gue nggak akan bilang wah ini dia layak mendapatkan awards, tapi at least sebagai seorang protagonis horor dia itu bisa bikin yang nonton betah buat ngikutin proses yang dia lewatin, investigasi dia, teror yang dihadapin. Dia istilahnya tuh apa ya, reliable protagonis lah, protagonis yang bisa diandalkan untuk ngelit kita tuh penonton ngelewatin ceritanya. Sama yang kedua, alurnya juga punya misteri yang lumayan menarik loh. Soalnya kasus soal hilangnya si Juhi itu yang sebenarnya itu kasus yang kecil banget ya, pelan-pelan kan berkembang tuh, melebar jadi misteri yang lebih gede tentang the whole apartemen. Bikin yang nonton tuh bertanya-tanya ini sebenarnya kenapa, kaitannya apa, dalangnya siapa. Jadi film ini punya banyak amunisi buat bikin penonton tetap fokus, tetap stay natap layar walaupun temponya tuh misal slow. Tapi ya sudahlah, mungkin produsernya kali ya yang kayak ngerasa wah ini lambat sekali nih, cepetin dikit ya, kayak produser film Indonesia kan kayak gitu tuh. Nah ini agak spoiler tipis-tipis nih pembahasan gue yang berikutnya. Tipis aja sih, nggak akan ngurangin experience lo kok kalau misalkan tahu. Gue suka sama gimana Noise ini ternyata bukan soal teror satu hantu. Dia bukan sebatas soal sosok hantu yang meneror apartemen, nggak cuman soal itu, tapi tentang gimana apartemen itu sendiri ya, the whole apartment itu jadi kayak semacam gudang dari makhluk-makhluk fucked up. Dan makhluk yang gue sebut di sini tuh nggak melulu hantu ya, manusia juga ada. Ada demit yang emang jahat karena dia itu punya dendam, ada demit yang gue nggak bilang baik sih, tapi lebih ke arah innocence gitulah, hanya berkeliaran di sana sini. Kalau ngomongin manusia juga ada yang psikopat, terus ada yang jadi sinting karena dia itu menyimpan duka yang luar biasa. Ada manusia yang ya mungkin nggak psikopat tapi nyebelin banget, mengganggu sekitar, bersikap nggak ramah. Pokoknya ini gudangnya makhluk fucked up. Nah itu gue suka nih, kesannya tuh jadi kayak wah ini apartemen terkutuk banget nih. Dan gue rasa emang naskahnya pengen ngeliatin soal apartemen yang terkutuk ya, tapi terkutuknya di sini bukan sama hal-hal mistis kayak misal apa sih jambi-jambi, ilmu sihir, atau kalau di Indonesia santet gitu ya. Bukan, di sini terkutuknya bukan sama hal kayak gitu. Dia itu dikutuk sama ego para penghuninya yang hidupnya itu individualis banget. Penghuninya kan gak peduli tuh sama sekitar mereka. Di saat ada masalah, tapi masalah itu gak melibatkan atau gak merugikan atau gak ada sangkut pautnya sama mereka, ya gak akan mau bantu karena nganggapnya alah it's just a noise, itu cuman kebisingan yang udahlah dicuekin aja. Dan di saat noise itu kemudian nantinya mulai mengganggu hidup mereka, para penghuninya tuh gak kemudian wah ini harus kita cari tahu nih pangkal permasalahannya di mana, ada sesuatu apa sih yang bisa kita perbaiki. Enggak, mereka cuman anjing berisik diem bisa nggak? Yang mereka inginkan cuman itu suara diem deh, itu suara hilang. Mereka nggak pengen tahu sebenarnya ada apa. Jangan-jangan ada tetangga gue tuh yang punya masalah, yang mungkin sakit or something gitu, nggak peduli. Gue cuman pengen keberisikan itu hilang. Nah itu sih yang mengutuk apartemen karakternya di sini. Ego dari masyarakat modern. Asik. Ya oke lah, kalau skor untuk Noise bisa gue kasih 6,5 dari 10. Ini perjalanan menuju era keemasan J-horror yang ya lumayan menyenangkan lah. Jadi silakan coba ditonton kalau tayang di kota lo. Ini beda sama kebanyakan film Korea biasanya ya, tayangnya nggak cuma di CGV, Cinepolis, tapi di XX1 juga tayang. Dan buat yang nonton, bagiin review kalian di kolom komentar atau isi juga di skorefilm.com. Silakan masukkan skor dan reviewnya di sana. Silakan diramaikan. Dan thank you banget ya buat teman-teman yang sampai hari ini masih setia join membership, terutama beliau-beliau berikut ini dari Tir Besti dan La Familia. Makasih banget. Tir Sobat walaupun gak ditampilin namanya di sini juga sama, terima kasih. Oke, gue Rashid Hari, sampai ketemu di review-review berikutnya.